Saya silakan. Baik, terima kasih Bu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu sekalian. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum KICI, yang terhormat Ibu Sanggarwati, telah bergabung bersama kita. Belum ada suaranya. Harus di-mute Ya. itu semua. Mbak Rika, suaranya masih di mute. Oh iya, maaf. Terima kasih Mbak Rizvi. Iya. Tadi sampai mana ya Mbak Rizvi? Nggak ingat saya. Silakan. Mungkin saya lanjutkan saja. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua sudah bisa hadir pada hari ini dalam kegiatan meramu menjadikan Ramadan tambah ilmu yang dilaksanakan selama bulan Ramadan ya, setiap hari siang pukul 12.30. Alhamdulillah komunitas ini juga ikut menambah ilmu kita semua. Dan pada hari ini materi kita adalah tentang tata laksana tuli sejak lahir yang akan disampaikan oleh narasumber Dr. Devira Zahara. Mungkin saya perkenalkan dulu, diri saya adalah Dr. Gigi Richa Hairunisa, SP Pros Konsultan yang saat ini sebagai Sekretaris KICI Sumut, diberikan amanah oleh Ketua KICI Sumut untuk menjadi moderator pada hari ini. Terima kasih Dr. Siti Wahyuni. Ibu Siti Wahyuni. Mungkin saya sampaikan langsung ya kegiatan kita hari ini. Yang pertama pembukaan dari saya sendiri, kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Ketua KICI Sumut, dilanjutkan dengan kata sambutan Ketua Umum KICI oleh Ibu Rati Sanggarwati, dan nanti akan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber, kemudian tanya jawab, closing statement dari narasumber, dan juga nanti ada closing statement dari Ketua Umum KICI. Kemudian kita akan lanjutkan foto bersama, dan tentunya yang dinanti-nanti adalah door prize ya sebelum kita melakukan penutupan. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kita masuki agenda kita yang pertama, yaitu kata sambutan dari Ketua KICI, Ketua Umum, maaf, kata sambutan oleh Ketua KICI Sumut kepada Dr. Gigi Siti Wahyuni. Kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Suara saya dengar nggak ya Ibu-ibu? Di sini mati lampu, ya Allah, lagi acara pas mulai lampunya pun. Suara saya bisa kedengaran Ibu-ibu? Kedengaran Bu? Oke. Dengar ya Bu, bergelombang Baik, terima sih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah.
segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga Zoom meramu ini yang insya Allah berkah selama bulan Ramadan. Ini biasanya saya bertugas, kali ini double tugasnya ya Bu Ratih ya. Jadi kali ini Sumut yang akan memberi yang presentasinya oleh Dr. Devira. Yang kami hormati Ketua Umum KICI Ibu Ratih Sanggarwati, yang kami hormati Ibu-Ibu Dewan Penasehat KICI, yang saya hormati Ibu Ketua KICI wilayah dan daerah baik di dalam maupun luar negeri. Nah, yang kami hormati, yang terhormat ini adalah narasumber kita, Dr. Devira Zahara, SPTHT Konsultan, yang telah bersedia membagi ilmunya kepada kita dengan materi yang sangat menarik sekali, yaitu tata laksana tulis sejak lahir. Ini mungkin agak berbeda ya Dok ya. Bagaimana nanti tata laksananya kita akan sama-sama mendengarkan sehingga pada saat kita dimanapun kita berada nanti, pada saat ada yang tuli gitu ya, tapi itu bukan maunya kita, tapi semua itu adalah kehendak Allah, kita bisa memberikan informasi bagaimana tata laksananya. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah hadir di Zoom meeting ini. Terima kasih kepada dari Sumut ini, dari ibu-ibu daerah yang lain juga banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua KICI Sumut, Dr. Didi Siti Wahyuni atas sambutannya. Selanjutnya kita masuki agenda berikutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Umum KICI oleh Ibu Ratih Sanggarwati. Kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin Allah, atas perkenaan Allah kita bisa sampai pada meramu episode 22 pada siang hari ini. Alhamdulillah, jadi kita memang mendahului ya Bu Ica, Bu Dr. Devira, kita mendahului 3 hari sebelum puasa memang gitu ya. Jadi memang 3 hari pertama itu persiapan bagaimana puasa, sehat dan bugar selama puasa. Itulah persiapan kami begitu. Jadi alhamdulillah, karena kami memang harus mengakhirinya minimal 5 hari sebelum hari raya, karena kami paham betul pada menjelang 5 hari menjelang hari raya itu kok tiba-tiba ibu-ibu menjadi sangat sibuk gitu ya, super sibuk, macam-macam sibuknya gitu ya, mempersiapkan persiapan penerimaan tamu maupun juga persiapan untuk busana putra-putrinya yang baru barangkali dikembarin, dipantas-pantaskan. Karena memang pada prinsipnya pada hari raya nanti kita memang meraih kemenangan, sehingga kemenangan itu kita harus euforia. Memang kenapa harus? Karena memang kemenangan itu ditandai dengan euforia yang luar biasa dari kita. Yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai Ketua KICI Sumatera Utara, yang beliau ini meskipun sibuknya seperti apa, tapi kalau sebagai Wasekjen KICI beliau sangat standby 26 jam, jadi malah plus 2 gitu Mbak Ica ya, nggak hanya 24 jam tapi 26 jam. Dedikasinya Ibu Dr. Gigi Wahyuni ini tidak hanya dalam keluarga, dalam organisasi, juga tentu saja dalam pekerjaan yang sangat saya pahami. Yang saya banggakan, baru kenal sekarang ini narasumber kita, Dr. Devira Zahara, SPTHT
KLK konsul, ternyata K-nya belakang konsultannya Bu ya. Jadi saya harus belajar ini dari Bu Yuni ini untuk baca ini semuanya begitu. Terima kasih Dr. Devira. Sungguh sangat menarik tema kali ini. Sungguh waktu saya diberikan list ini dari tim panitia yaitu Waketum kita Bu Fitri, Waketum Kici Bu Fitri, saya melihat bahwa ini luar biasa begitu karena itu tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua Kici Sumut bahwa keadaan-keadaan yang tidak pernah kita inginkan atau tidak pernah kita bayangkan dan itu terjadi di sekeliling kita, maka kita sudah harus paham dan tahu bagaimana memberikan mencerdaskan orang lain itu adalah kewajiban bagi kami. Sehingga kami menyerap ilmu sebanyak mungkin. Jadi berbeda dengan saya sudah memberikan pandangan kepada ibu-ibu semuanya. Kalau dulu kita sebelum ada komunitas ini selalu berpikir bahwa saya perlu nggak perlu, ilmu ini saya perlu untuk saya atau tidak. Kalau tidak untuk saya, maka saya tidak perlu mengetahui, tidak seperti itu. Karena kita punya moto menjadi cerdas adalah pilihan dan mencerdaskan orang lain adalah kewajiban, maka menumpuk ilmu, menimba ilmu adalah sebuah pilihan, tetapi maka pilihan yang wajib bagi kami. Karena apa? Karena kami punya kewajiban untuk memberikan ilmu itu kepada orang lain. Yang dinamakan mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Jadi ibu-ibu sekalian, saya sangat salut kepada ibu-ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu para dewan yang hadir, biasanya yang hadir ini Ibu Renjai hadir ya, Bu Eni sebagai Dewan Pengawas juga hadir biasanya, lalu kemudian juga Bendum biasanya hadir Ibu Siska, kemudian Wasekjen ini yang selalu lengkap Ibu Yuni, Ibu Lisvi, dan sebentar lagi pasti Ibu Ninis juga hadir. Kemudian para kabit juga yang hadir biasanya Ibu Ulupi, Ibu Rai, kemudian Ibu Ati, itu semua kabit-kabitnya. Kabit kami ada 9, bidang kami ada 9, Bu Devira, ada kabit pendidikan dan latihan, agama rohani, humas, organisasi keanggotaan, kemudian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kemudian dana usaha, kemudian Soskesmas, dan itulah maka para ketua bidang itu sekarang ini yang aktif mungkin hanya 4 ya, karena yang lainnya mungkin saja sedang sibuk. Kemudian biasanya yang hadir juga Kici Wilayah Daerah, terima kasih Kici DIY, Kici Malut, Kici Maluku Utara, biasanya juga Kici UK, United Kingdom juga hadir Ibu. Meskipun di sana jam 6 pagi, di sini biasanya hadir juga dan diwakili biasanya oleh Ibu Betty dan Ibu Ita Salim. Kemudian Kici Jember juga biasanya hadir, Dr. Wiwi, kemudian Kici Sulteng yang selalu tidak pernah absen dan selalu minimal 10 anggota yang hadir nih, alhamdulillah. Kemudian Kici Kaltim juga banyak sekali nih Bu Ada, nggak pernah kelewatan ya, alhamdulillah. Bu Yuni mungkin juga sebentar lagi sebagai ketua akan hadir, terima kasih. Kici Sumut selalu juga, Mbak Ica, kemudian Kici Kalsel, Sumba juga hadir, tim juga hadir. Ini Bu Nuk, ini mudah-mudahan hari ini dapat door prize ya Bu Nuk ya. Sudah galau dari kemarin ya. Kemudian Kici Lampung juga hadir, kemudian Sulsel atau Makassar, dan Ternate Banten hari ini hadir. Oku juga hadir, Ogan Komering Ulu, kemudian Sungai Penuh. Dan ini saya lihat banyak anak-anak muda ini ya, saya senang sekali. Ada Jamie Maratna, ada Cut Nurlisa, terima kasih Chandra Halim, kemudian Sofia Honora, terima kasih Saswinda, Cindy Alvisa, Azima Timur, Siska Tri Amenda, Hilma Agina, Eva Yeheskil, kemudian Rizky Amalia, Yasmin, Wan Ayuni ya, masih banyak lagi. Nanti saya update ya. Terima kasih sekali karena ini adalah hal yang luar biasa, Maka kita bagi yang tidak penyandang tuli, kita harus mendengarkan hal-hal yang baik-baik. Karena Anda bayangkan mereka yang penyandang tuli, mereka perlu bantuan untuk mendengarkan. Mereka perlu alat untuk mendengarkan. Dan mereka ingin mendengarkan.
yang baik-baik saja. Maka bagi kita juga yang tidak menyandang tuli, usahakan hanya mendengarkan yang baik-baik saja. Jika kemudian yang tidak baik terlewat di telinga kita, lepaskan dia, tidak masuk dalam hati, tidak masuk dalam pikiran kita, sehingga tidak membebani hidup kita. Dengarkanlah yang baik, dengarkanlah yang merdu, dengarkanlah selalu firman Allah, dengarkan selalu panggilan dari Allah, karena kita adalah orang yang beruntung, karena kita bisa mendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rati, Ibu Ketua Umum kita atas kata sambutannya yang sangat baik sekali ya. Ternyata walaupun ini bidang kesehatan, ternyata ada filosofinya juga, pendengaran itu harus yang baik-baik ya Ibu Rati ya. Jadi bisa berlaku untuk semuanya ini, tidak hanya secara fisik saja gitu. Baik, terima kasih Bu Rati. Kita lanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita. Yang sebelumnya izinkan saya membacakan dulu kurikulum vitae dari Dr. Devira. Nama Dr. Devira Zahara, MKet, SPTHT, BKS, subspesialis oto konsultan. Jadi di bidang telinga, hidung, tenggorokan, kemudian kepala dan leher. Tanggal lahir di Medan, 7 Desember 1978. Beliau saat ini adalah sebagai Ketua Prodi Program Studi Ilmu Kesehatan THTKL di Fakultas Kedokteran USU Medan atau di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Dan beliau juga bertugas di Rumah Sakit Columbia Asia Medan dan Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Beliau adalah lulusan dari FK USU pada tahun 2002, melanjutkan spesialis THTKL pada tahun 2008, lulus, kemudian melanjutkan magister S2 kedokteran, lulus pada tahun 2012, kemudian sudah melanjutkan juga ke S3 ilmu kedokteran dan lulus pada tahun 2016, dan juga sudah mendapatkan gelar konsultan otologi dari Kolegium Ilmu THT WKL Indonesia. Makanya di belakang gelarnya sudah ada huruf K seperti yang disampaikan Ibu Rati tadi, yaitu konsultan. Artinya memang sudah pakar di bidang otologi. Baik, dan beliau juga merupakan Ketua Umum Perhimpunan Ahli THT BKL Cabang Sumatera Utara. Jadi banyak menjabat sebagai ketua ini Dr. Devira ya, ketua prodi, juga ketua umum organisasi profesi juga. Nah, mungkin itu sekilas perkenalan kita dengan Dr. Devira. Selanjutnya saya persilahkan Dr. Devira menyampaikan materinya ya. Nanti dilanjutkan dengan diskusi. Silakan Dr. Devira. Terima kasih Ica. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali ya saya di sini diundang sebagai narasumber dari komunitas Ibu Cerdas ya, Ibu Cerdas Indonesia atau disingkat dengan KICI, dengan topik meramu menjadikan Ramadan tambah ilmu. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Yang terhormat dan yang kita banggakan sama-sama ya, Ketua Umum KICI, Ibu Rati Sanggarwati SE, salam kenal ya Ibu Rati. Kemudian yang saya hormati juga KICI Sumut, Ibu Dr. Gigi Siti Wahyuni, dan Ibu Moderator Dr. Rica Hairunisa, spesialis prosto konsultan. Ya, alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan, sebenarnya ini sekedar sharing ya, siapa tahu kita menjumpai kasus-kasus ataupun ada pasien-pasien dengan masalah dengan tuli kongenital, dan itu memang sangat dibutuhkan support dari kita semua. Saya akan share screen dulu. Apakah sudah terlihat ya PowerPoint-nya? Sudah, Dr. Devira. Sudah, alhamdulillah. Jadi ini sekarang kita mulai dengan tuli kongenital, diagnosis dan tata laksana. Jadi seperti tadi Ibu Ratih juga sudah menyampaikan bahwa tidak ada yang mau lahir dengan tuli.
dan tidak ada pula orang tua yang mau punya anak dengan tuli ya. Tapi tuli kongenital ini cukup banyak kita jumpai di dunia ya. Jadi kalau dari prevalensi itu sekitar 1 sampai 3 kelahiran per 1000 penduduk itu lahir dengan tuli kongenital. Jadi memang cukup tinggi prevalensinya, sehingga kita juga sebagusnya mempunyai pengetahuan ataupun bisa membantu masyarakat, apalagi yang mempunyai anak dengan lahir tuli ya. Jadi untuk gangguan dengar pada bayi dan anak, mengapa perlu mendapat perhatian? Karena dampaknya itu bisa mengganggu ataupun menjadi hambatan pada proses komunikasi. Jadi biasanya anak yang lahir dengan gangguan pendengaran atau ketulian, dia akan mengganggu untuk proses bicaranya, sehingga komunikasinya jadi terganggu. Kemudian juga perkembangan bahasanya juga terganggu, sehingga juga prestasi sekolahnya juga terhambat ya. Jadi biasanya anak-anak tuli kongenital bila tidak dibantu sedini mungkin, maka akhirnya akan sekolahnya itu di SLB ya. Padahal kita harapkan anak-anak dengan tuli kongenital juga mempunyai kesempatan yang sama dengan anak-anak yang mempunyai pendengaran yang normal. Kemudian tidak mampu bersosialisasi dan mempengaruhi juga dengan perilaku emosional, menjadi cepat marah, stres ya, jadi anak-anak seperti itu. Kemudian kualitas sumber daya manusia rendah sehingga menjadi beban keluarga, masyarakat, negara, dan juga mempunyai kesempatan kerja tentunya berkurang, terutama kesempatan bekerja yang perlu untuk pendengaran yang baik ya. Kemudian ini mendapat perhatian, kita perlu mendapat perhatiannya itu karena prevalensinya cukup tinggi. Tadi saya sampaikan bahwa 1 sampai 3 kelahiran per 1000 penduduk itu lahir dengan tuli kongenital. Dan penanganannya belum maksimal. Nah, masalah untuk gangguan pendengaran, anak tidak dapat mengutarakannya. Jadi kadang-kadang orang tuanya itu tidak menyadari kalau anak lahir dengan masalah ketulian. Ya, sehingga adanya budaya menunggu. Jadi anak dengan lahir dengan tidak bisa mendengar, orang tuanya tidak paham, akhirnya apa? Orang tuanya mengatakan bahwa 1 tahun belum bisa bicara, orang tuanya bilang, oh mungkin emang anak saya belum bisa bicara itu karena terlambat, jadi bisa 2 tahun lah, kita tunggu 2 tahun. 2 tahun tidak bisa bicara, oh mungkin 3 tahun. Usia anak 3 tahun kita tunggu. 3 tahun tidak bisa bicara, oh mungkin 4 tahun. Lama-lama jadi akhirnya semakin besar si anak tidak bisa bicara, baru orang tuanya panik gitu ya. Jadi memang kesulitannya itu untuk sedini mungkin karena kadang-kadang masyarakat tidak paham ya. Kalau misalnya anaknya tidak bisa mengutarakannya, sehingga adanya orang tua tidak menyadari kalau anak dengan lahir tuli, sehingga dan juga ada budaya menunggu, tidak langsung berobat ke dokter ya. Jadi ada budaya menunggu, oh mungkin 2 tahun dia bisa bicara, oh mungkin dia 3 tahun dulu baru bisa bicara gitu ya. Adanya budaya seperti itu sehingga akhirnya ke dokter pun jadi terlambat, sehingga penanganannya juga lambat ya. Nanti saya akan utarakan kenapa penanganan anak-anak seperti ini harus secepat mungkin. Nah, untuk sekilas mengenai tumbuh kembang anak itu ada beberapa pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada pertumbuhan fisik, perkembangan mental, perkembangan motorik, perkembangan kognitif, perkembangan kontak sosial, perkembangan penglihatan, dan termasuk adanya perkembangan pendengaran dan perkembangan bicara dan bahasa. Jadi sebenarnya 20 minggu dalam kehamilan, itu si anak itu sudah bisa mendengar. Jadi pendengarannya sudah kompleks, sudah terbentuk baik, itu pada saat 20 minggu dalam kandungan ibu. Sehingga pada saat seperti itu dari agama Islam itu menganjurkan untuk mendengarkan Al-Qur'an ataupun juga ada mendengarkan musik klasik gitu ya sejak 20 minggu dalam kehamilan. Nah, jadi human being is a verbal creature. Jadi 70% aktivitas manusia sehari-hari itu adalah mendengar, berbicara, membaca dan menulis ya. Jadi dari penelitian seperti ini. Nah, bila si anak untuk siap bicara, dia harus memiliki 3 syarat. Pertama adalah syarat fisiologis. Syarat fisiologisnya itu fungsi pendengarannya harus baik, alat bicaranya harus baik,
sistem motoriknya juga harus baik. Yang kedua adalah syarat psikologi. Jadi si anak itu harus mempunyai atensi yang baik atau perhatian yang baik, kemudian minat yang baik dan intelijensia yang baik. Kemudian yang ketiga ada namanya syarat lingkungan. Jadi ada orang yang mau berbicara, mau mendengar dan memberikan penghargaan kepada si anak bila si anak mempunyai kemampuan tertentu. Jadi saya juga pernah dapat kasus tuh ya anaknya dengan terlambat bicara atau delayed speech. Ternyata dari hasil pemeriksaan pendengaran hasilnya normal. Ternyata di keluarganya itu semua serba sibuk. Jadi ibunya sibuk, bapaknya sibuk. Akhirnya dia dijaga oleh pembantu rumah tangga. Sementara pembantu rumah tangganya sibuk dengan handphone misalnya atau sibuk dengan pekerjaan rumah sehingga lupa untuk mengajak bicara pada si anak. Akhirnya dia jadi terlambat bicara gitu padahal pendengarannya bagus gitu. Nah, ada juga pasien saya dengan pendengaran bagus. Ternyata ini bingung anaknya. Jadi di rumah pembantunya pakai bahasa Indonesia, ibunya pakai bahasa Mandarin. Sementara dia disekolahkan di sekolah yang berbahasa Inggris yang internasional. Akhirnya anaknya bingung mengikuti bahasa yang mana sehingga anaknya juga jadi terlambat bicara gitu, nggak mau bicara lagi kan anaknya karena dia bingung mau bahasa apa yang diikutin. Jadi sebagusnya memang baik ya untuk mengajarkan anak-anak untuk banyak lingual, jadi multi bahasa. Tetapi kita untuk pertama-tama kita harus mengajarkan satu bahasa dulu. Nah, bila sudah bisa, baru kita mengajarkan bahasa yang lain. Gitu. Jadi jangan langsung semuanya dijejali dengan 3 bahasa sehingga anaknya bingung. Ini anak juga tidak mau bicara. Jadi untuk bisa bicara ada 3 syarat ini yang harus terpenuhi sehingga anak bisa normal dalam proses bicaranya. Nah, fungsi pendengaran sangat penting ya peranannya itu karena dia mempengaruhi proses perkembangan bicara dan bahasa sehingga dapat mempengaruhi komunikasi verbal pada si anak. Jadi fungsi habilitasi itu tujuan untuk jadi kalau untuk tata laksana untuk gangguan pendengaran pada bayi dan anak tujuan umumnya adalah penata laksana gangguan pendengaran dengan habilitasi dan rehabilitasi. Habilitasi itu artinya kita memberikan fungsi yang seharusnya ada dan rehabilitasi itu kita mengembalikan fungsi yang pernah ada. Jadi habilitasi itu pada anak-anak tuli kongenital. Jadi dia tidak pernah mendengar dan kita memberikan habilitasi, kita memberikan pengobatan pada si anak, si bayi, sehingga si bayi dan anak bisa mendengar. Nah, kalau rehabilitasi, biasanya pada kasus-kasus ada saya jumpai anak-anak yang umur 3 tahun, dia bisa bicara, tapi umur 3 tahun tiba-tiba dia nggak bisa mendengar. Nah, itu biasanya pada kasus sudden deafness atau tuli mendadak, itu akibat dari virus. Nah, seringnya dari mumps, jadi dari ini gondong ya, penyakit gondong. Nah, setelahnya itu si anak tiba-tiba tidak bisa mendengar, tapi dia bisa bicara, artinya dia prosesnya bukan tuli kongenital, tapi dia proses gangguan mendengarnya itu pada saat setelah anak bisa bicara. Gitu. Jadi rehabilitasi, jadi mengembalikan fungsi yang pernah ada. Kalau pada anak tuli kongenital kita lakukan habilitasi pendengaran. Nah, ini di alur prosedur pada pasien, kita lakukan anamnesis. Anamnesis itu artinya wawancara. Jadi kita lakukan wawancara pada pasien. Ini mohon maaf, mudah-mudahan suara saya jelas. Saya pakai masker karena saya masih di rumah sakit. Tadi baru tindakan, saya kalau mau pulang nggak sempat, jadi saya pakai masker. Jadi kita lakukan wawancara. Jelas dok, jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Jadi pertama kita lakukan anamnesis itu adalah wawancara kepada keluarga pasien, kemudian kita lakukan pemeriksaan telinga luar, telinga tengah dengan pemeriksaan otoskopi namanya. Jadi kita menggunakan alat otoskop untuk menilai telinganya, itu kita memeriksa telinganya. Kita lihat apakah dia normal ataupun tidak normal. Ya, kalau tidak normal misalnya ada kotoran telinga. Nah, kotoran telinga itu juga harus diperiksa sebelum melakukan pemeriksaan pendengaran. Karena apa? Karena kotoran ini kita bisa menganggap anaknya itu dengan gangguan pendengaran, padahal rupanya karena kotoran telinganya. Jadi harus dibersihkan. Ataupun ada benda asing kita harus angkat. Kemudian bila ada infeksi, maka kita lakukan
pemberian obat. Jadi ini memang harus ke dokter ya. Jadi memang untuk mendeteksi ini, prosedur ini adalah di dokter THT biasanya. Jadi kalau misalnya memang ada kita jumpai seperti itu ya dengan anak-anak dengan terlambat bicara, kita harus memang betul bahwa terlambat bicara itu tidak selalu problemnya adalah gangguan pendengaran. Tetapi kita harus pastikan setiap anak-anak dengan terlambat bicara, kita harus pastikan pendengarannya itu bagus atau tidak, gitu. Jadi tentunya anak-anak dengan gangguan bicara atau terlambat bicara itu harus segera konsul ke THT untuk pemeriksaan lebih lanjut supaya bisa kita diagnosis apakah ini anak memang ada masalah pendengaran ataupun tidak, gitu. Karena memang anak tidak bisa mengutarakan, apalagi bayi ya tidak bisa mengutarakan, gitu ya. Jadi memang harus kita bawa ya, kita edukasi supaya berobat ke THT untuk memeriksakan apakah pendengarannya ada normal atau tidak. Nah, ini akan diperiksa oleh dokter THT sebenarnya. Nah, bila semuanya normal ya, jadi dari pemeriksaannya itu nggak ada infeksi, kemudian juga bersih telinganya, baru dokter THT akan melakukan pemeriksaan pendengaran. Jadi macam-macam pemeriksaan pendengaran, tidak satu, tapi multi exam. Jadi multi exam, jadi banyak pemeriksaan yang dapat dilakukan pada si bayi dan anak tergantung dari usia pada bayi dan anak. Ya, bisa pleaudiometri, bisa timpanometri dengan berak, OAE gitu, supaya kita bisa mendeteksi apakah pendengarannya itu menurun ataupun normal. Jadi penyebab gangguan pendengaran pada bayi dan anak itu juga tidak melulu kita harus bilang oh ini tuli kongenital. Jadi macam-macam ya, ada beberapa penyebab ya. Bisa jadi itu dokter THT yang bisa mendeteksinya. Bisa tuli kongenital, bisa namanya OMS atau conge, otitis media suppuratif kronis. Jadi anak-anak dengan gangguan bayi dengan conge ya, pendengaran yang berkurang itu pun bisa terlambat bicara juga gitu ya. Ternyata karena dia gendang telinganya berlubang gitu ya, atau apa ya, kalau orang Medan bilangnya conge gitu ya, berair telinganya gitu ya, kemudian ada kotoran telinga yang menyumbat yang keras, nah itu juga bisa membuat gangguan pendengaran. Kemudian paparan bising, nah itu juga anak-anak sebagusnya ini harus dihindari ya dari paparan bising. Jadi kalau ibu-ibu semuanya di sini peserta webinar gitu yang mempunyai anak gitu ya, itu juga harus diedukasi, jangan menggunakan headset terlalu kuat gitu ya. Jadi ada volumenya 60% dari seluruh volume. Jadi kekuatan dari menggunakan headset itu 60% dan nggak boleh lebih dari 60% dan nggak boleh lebih dari 60 menit satu hari gitu ya. Jadi menggunakan headset itu juga nggak boleh lama-lama dan tidak boleh terlalu kuat karena itu bisa mengganggu kerusakan telinga dalam yang permanen gitu ya. Jadi tidak boleh lebih dari 60% dan nggak boleh dari 60 menit per hari gitu. Kemudian juga hindari dengan paparan yang misalnya tempat mainan-mainan ya, tempat mainan-mainan yang bising-bising gitu ya, yang banyak ya mainan anak-anak yang terlalu ribut, itu juga jangan terlalu lama di situ sehingga bisa jangan menyebabkan pendengarannya itu masalah. Dan karena kalau misalnya paparan bising ini akan menyebabkan gangguan pendengaran itu permanen, jadi kita tidak bisa mengobatin lagi gitu. Jadi hati-hati pada ibu-ibu kalau misalnya membawa anaknya ke tempat-tempat yang bising. Jangankan anak-anak, kita juga begitu ya, kita juga harus menjaga kesehatan telinga pendengaran kita gitu. Dan juga ada ini ya, di sini kita membahas mengenai tuli kongenital. Nah, tuli kongenital itu apa ya sebenarnya? Jadi tuli kongenital itu adalah ketulian sejak lahir. Jadi anak yang lahir dengan tuli ataupun gangguan pendengaran ya, disebabkan karena saat kehamilan ataupun pada saat kelahiran. Ya, jadi kalau menurut Joint Committee on Infant Hearing tahun 2000 mengenai bayi tuli itu tidak mendengar pada ambang dengar yang normal, ya, dan baru mendengar pada 30 sampai 40 desibel bahkan lebih di atas ambang dengar yang normal, ya. Nah, tadi saya katakan bahwa 1 sampai 3 per 1000 kelahiran ya adalah lahir dengan tuli kongenital. Kalau di Indonesia itu sekitar 1 per 1000 kelahiran. Nah,
Gejala awalnya itu memang sulit diketahui pada orang tua, dan orang tua baru menyadarinya setelah si anak tidak respon terhadap suara keras ataupun terlambat bicara. Jadi memang kita harus waspada sebenarnya sebelum kita melihat anaknya itu dengan terlambat bicara. Kalau terlambat bicara kan kita bisa mendeteksi itu paling umur setahun ke atas gitu. Tapi dari bayi sebenarnya kita juga sebelum pemeriksaan kita juga bisa tahu gitu ini anak dengan masalah pendengaran. Misalnya ada suara keras ataupun misalnya anaknya lagi tidur, ada suara yang agak besar gitu ya di sekeliling anak, terus anaknya tidak kaget, tidak tidak terbangun atau ini, terus anaknya diam-diam aja gitu, tidur tetap dengan pulas. Nah, itu kita udah curiga, ini kenapa ya si anak dengan begitu? Atau kita perdengarkan bunyi-bunyian pada saat dia bangun ya, kita dengarkan bunyi-bunyian, tapi dia nggak menoleh, tapi jangan dari depan ya, dari samping kanan atau dari kiri, yang dia nggak melihat, dan juga bisa dari belakang gitu ya, kita dengarkan bunyi-bunyian, tapi dia nggak ada respon, nggak ada menoleh ke arah sumber bunyi. Nah itu juga kita harusnya curiga, ini anak pendengarannya bagus atau enggak ya gitu. Nah, tadi sudah saya utarakan juga ya, gangguan dampak pada tuli kongenital itu bisa gangguan perkembangan yang kognitif, psikologi, sosial, akibat gangguan proses bicara, gangguan perkembangan bahasa, gangguan komunikasi, dan proses belajar dan perkembangan kepandaian. Ini juga menyebabkan sumber daya manusia menjadi rendah, tidak mandiri, tidak mampu bersosialisasi. Penyebab dari tuli kongenital ini macam-macam. Pertama bisa genetik. Jadi ada namanya mutasi genetik. Jadi diturunkan dari orang tua. Bukan berarti dari orang tuanya saja yang misalnya ada ibu yang mengeluh anaknya dengan tuli, tapi dia sama suaminya normal gitu. Jadi bukan hanya orang tua, tapi di atasnya ya, dari yang diwarisin dari atasnya gitu ya, dari kakek nenek buyut apa segala macam ke atas. Nah itu juga bisa diwarisin sama keturunan berikutnya. Nah itu akibat dari genetik. Tetapi kebetulan penelitian S3 saya juga mengenai mutasi genetik pada anak-anak tuli kongenital. Jadi ternyata mutasi genetik itu tidak hanya diwariskan dari orang tua, tetapi si anak sendiri yang mempunyai mutasi genetik. Itu namanya mutasi spontan. Jadi memang pada si anak sendiri pada saat lahir memiliki mutasi genetik gitu, dan itu memang tidak ada di atasnya, tetapi bisa diturunkannya ke keturunan berikutnya gitu ya. Itu namanya penyebabnya dari genetik. Nah, yang dari non genetik ini bisa pada saat kehamilan atau prenatal. Nah, ini biasanya terjadi pada kehamilan trimester 1. Ya, trimester 1 biasanya kena infeksi toksoplasma, rubella, sitomegalovirus, dan herpes simplex. Nah, itu pada saat si ibu lagi mengandung 3 bulan pertama kehamilan. Itu kemudian ada campak ataupun parotitis. Parotitis itu seperti gondong ya, kayak bengkak di bawah dagu gitu ya. Nah, itu pada saat kehamilan, hati-hati ya ibu-ibu seperti ini bisa menyebabkan anaknya lahir dengan tuli kongenital. Dan juga penggunaan obat itu hati-hati pada ibu hamil, jangan sembarangan ya, ataupun tidak sesuai dengan anjuran dokter gitu. Jadi penggunaan obat-obat itu juga harus sesuai dengan rekomendasi dokter, atau jamu-jamuan jangan sembarangan pada saat kehamilan, terutama pada trimester 1 gitu ya. Kan itu masih perkembangan semua organ gitu ya. Jadi harus sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian saat lahir atau prenatal. Nah, anak-anak dengan bayi prematur, artinya dia kurang bulan ya, lahir dengan kurang bulan, kemudian berat badan lahir rendah, jadi kurang dari 1.500 gram, ya itu hati-hati juga dengan resiko untuk terjadinya tuli kongenital. Kemudian ekstraksi vakum dengan menggunakan forceps pada saat kelahiran, kemudian hiperbilirubin, artinya si bayi sempat kuning gitu ya, kemudian asfiksia, si bayi sempat biru, kemudian hipoksia otak, itu karena itu jadi lahir dengan tidak langsung menangis, kemudian biru ya sempat biru, kemudian riwayat meningitis. Nah itu bisa menyebabkan tuli kongenital pada bayi. Nah ini kalau dia namanya tuli kongenital, kalau dari jenis dari gangguan pendengaran atau ketuliannya itu disebut dengan tuli sensori neural ataupun
tuli saraf ya. Nah, itu biasanya derajatnya berat sampai pun sangat berat. Jadi paling sering tuli kongenital itu derajatnya itu berat dan sangat berat. Kemudian paling sering itu dua sisi, bilateral, kanan kiri. Dan karena kelainannya tidak tampak, sehingga diagnosis dini itu sulit. Tadi karena orang tua terlambat tahu ataupun sadar anaknya dengan ketulian ataupun gangguan pendengaran. Jadi informasi dari orang tua itu sangat bermanfaat. Kita lihat respon anak terhadap suara di lingkungan rumah, kemudian kemampuan dia mengucapkan kata-kata. Jadi nanti ada dia tiap perkembangan itu, ada dia perkembangan bahasa namanya. Kalau dia umur 6 bulan, dia harusnya bisa baba, papa, mama, gitu. Jadi bisa babbling gitu ya, 6 bulan gitu. Setahun tuh dia harusnya dia bisa mengucapkan kata-kata sederhana, misalnya bisa menyambung-nyambung kata-kata dengan ini gitu kan, kalimat gitu ya. Dan itu harus ada perkembangan bahasa pada bayi dan anak itu setiap tahapan usianya. Kalau misalnya tidak ada perkembangannya, itu kita harus curiga dan kita harus segera bawa ke dokter THT untuk memastikan apakah si anak dengan problem di pendengaran. Nah, ini tadi tuli kongenital ada sindromik dan non-sindromik. Ya, jadi tuli kongenital itu juga ada dua ya, selain genetik dan non-genetik, dia juga ada dua pembagiannya, sindromik dan non-sindromik. Apa artinya sindromik? Sindromik itu artinya ada dia problem lain selain pendengaran. Misalnya anak dengan Down syndrome dengan tuli kongenital. Ini ada namanya Klinefelter. Jadi ada kelainan, misalnya ada kelainan di ginjal dengan pendengaran juga terganggu gitu. Jadi itu namanya sindromik. Jadi dia selain masalah pendengaran, si anak juga mempunyai problem yang lain di organ yang lain. Kemudian ada juga yang namanya non-sindromik, artinya dia hanya problemnya di pendengaran. Dia tidak punya problem di organ lain, dia hanya satu-satunya masalah adalah di pendengaran. Nah, ini ada jenis-jenis dari tuli kongenital juga untuk pendengarannya. Tadi sensori neural, ini juga ada namanya konduktif. Nah, konduktif ini berbeda. Kenapa? Karena kelainannya itu bukan di telinga dalam ataupun di bagian syaraf pendengaran, tetapi problemnya adalah di telinga luar. Telinga luar itu misalnya, kalau itu kelihatan ya, kalau yang tadi tidak kelihatan itu, yang sulit deteksi dini itu adalah kalau problem itu tuli kongenital yang ada di telinga dalam, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya seperti ini, yang konduktif dia kelihatan, karena dia misalnya ini daun telinganya dia nggak punya daun telinga, ataupun daun telinganya kecil, atau yang disebut dengan mikrotia. Dan ini bisa satu telinga ataupun dua telinga. Kemudian ini juga bisa ya, ada stenosis, jadi dia nggak punya liang telinga seperti ini, seperti gambar ini, dia nggak punya liang telinga, otomatis dia disertai juga dengan daun telinga juga nggak ada, ya namanya anotia. Kalau kecil daun telinganya namanya mikrotia, kalau tidak punya daun telinga namanya anotia. Nah, ini juga problem pasti dengan pendengarannya juga. Tapi ini kelainannya kelihatan. Kalau yang sensori neural dia tidak kelihatan. Nah, ini kelainan tulang-tulang pendengaran ya. Jadi kalau di luar telinga itu ada liang telinga, ada gendang telinga di sini. Nah, setelah gendang telinga itu ada tulang-tulang pendengaran. Nah, ini juga pengaruh untuk menghantarkan suara dari luar ke telinga dalam. Nah, ini bisa terjadi kelainan di sini akibat dari bawaan lahir, misalnya kelainan bentuk, kemudian sebagian ingkusnya hilang, adanya fiksasi, atau stapesnya ini ada namanya tulang pendengaran, namanya malleus incus stapes. Stapesnya itu dia terekat kuat sehingga dia tidak mobile, tidak bergerak bagus. Nah, itu juga menyebabkan masalah pendengaran pada bayi dan anak. Nah, ini tadi saya katakan bahwa sangat penting untuk melakukan deteksi dini sebelum anak berusia 3 bulan. Jadi, kita mempunyai program namanya Universal Neonatal Hearing Screening, dan ini adalah uji pendengaran setiap bayi baru lahir. Jadi, 2 kali 24 jam kelahiran, kita sudah bisa mendeteksi bayi dengan masalah pendengaran. Jadi 2 kali 24 jam kelahiran sudah ada, kita lakukan screening pendengaran pada bayi. Ya, jadi ada beberapa rumah sakit yang sudah menjalankan ini, gitu ya. Nah,
paling tidak kita lakukan adalah targeted neonatal hearing screening atau uji pendengaran setiap bayi dengan faktor risiko. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ibu dengan riwayat infeksi pada saat kehamilan, menggunakan obat-obatan ataupun prematur, berat badan lahir rendah, pernah kuning, pernah biru. Nah, itu kita lakukan screening pada saat 2x24 jam setelah kelahiran gitu. Yang paling bagus lagi universal. Jadi walaupun tidak ada faktor resiko, diperiksa semuanya. Jadi ada sudah rumah sakit di Medan juga sudah ada beberapa, di Jakarta juga saya kira sudah cukup banyak ya rumah sakit, ataupun di sentra lain juga di daerah-daerah lain juga saya kira sudah mulai ya menggalakkan program ini ya untuk bayi-bayi yang baru lahir sehingga kita bisa mendeteksi secara dini. Karena apa? Karena proses habilitasi tadi, proses kita memberikan fungsi yang seharusnya ada itu harus dimulai pada usia 6 bulan gitu. Jadi nggak boleh, karena kalau apa? Karena ada plastisitas otak namanya. Jadi ada perkembangan saraf di otak yang akan perkembangan itu lagi bagus-bagusnya itu pada saat di bawah usia 3,5 tahun, sehingga dan di bayi itu malah lebih banyak gitu ya, namanya plastisitas. Sehingga segitu kita lakukan habilitasi, kita lakukan pemberian alat misalnya, dia akan lebih cepat menangkap kalau misalnya kita ajarkan untuk bicara. Sehingga proses bicaranya itu kalau dia dilakukan di bawah usia 3,5 tahun, nah itu akan lebih bagus untuk perkembangan bicaranya. Dia bisa tidak kelihatan seperti anak dengan tuli kongenital, jadi tuli dari lahir gitu ya. Jadi sebagusnya itu memang dimulai pada usia 6 bulan dan kita melakukan screening itu di 2x24 jam kelahiran. Gitu. Nah tadi saya sudah katakan bahwa mengapa perlu dilakukan deteksi dini itu karena penting stimulasi saraf dan otak dengan bunyi atau suara sejak dini. Karena ada proses perkembangan dan kematangan proses pendengaran di otak sehingga perlu stimulasi syaraf dan sentra pendengaran pada dengan suara ya. Dan kalau misalnya kita lakukan habilitasinya itu lebih di usia perkembangannya lagi banyak-banyaknya di 3,5 tahun, di atas 3,5 tahun, nah itu akan lebih lebih kelihatan kalau si anak itu lahir dengan tuli gitu ya. Jadi kalau misalnya dia di bawah 3,5 tahun, biasanya dia udah kayak orang normal bicaranya gitu. Tapi kalau dia di atas 3,5 tahun, nah itu mulai kaku motoriknya. Selain plastisitas otaknya juga sudah mulai berkurang, tapi ini juga motoriknya juga mulai kaku sehingga lebih kelihatan dia pernah lahir dengan tuli gitu. Dan kalau di atas 9 tahun itu sudah berhenti plastisitas otak, biasanya saya tidak menganjurkan lagi untuk melakukan habilitasi karena si anak akan lebih nyaman dengan kondisi dia tuli. Sehingga kalau misalnya kita beri bantuan, si anak tuh malah terasa terganggu, malah itu tidak nyaman buat si anak gitu kan. Malah dia lebih suka dengan suasana yang sepi. Satu lagi kenapa anak merasa tidak terbantu dengan kita lakukan habilitasi karena ini area di otak ini ada area di otak yang untuk bicara ya untuk mendengar areanya untuk mendengar. Nah kalau misalnya dia tidak dilakukan stimulasi dengan suara karena kan dia lahir tuli sehingga dia tidak terstimulasi otaknya. Akhirnya fungsi dari pendengarannya di otaknya itu akan digantikan dengan fungsi penglihatan dan fungsi penyangga tubuh atau proprioseptif gitu. Jadi sudah atrofi dia. Jadi otaknya itu atrofi pada yang untuk area bicaranya dan fungsinya itu digantikan oleh fungsi penglihatan dan fungsi untuk penyangga tubuh. Sehingga kalau kita lakukan lagi untuk habilitasi, si anak tidak merasa terbantu ataupun tidak merasa malah terganggu gitu. Dia lebih suka kalau tidak menggunakan alat gitu ya kalau setelah di atas 9 tahun biasanya. Kecuali kalau memang kita sudah melakukan intervensi dulu sebelumnya atau kita lakukan habilitasi sebelumnya, maka si anak akan tidak masalah ya umur 9 tahun udah merasa nyaman dengan adanya suara gitu. Pentingnya kita melakukan deteksi dini dan juga habilitasi sedini mungkin pada anak-anak dengan tuli kongenital.
Ini tadi ya, habilitasi dini dapat menyelamatkan anak dapat mendengar, mengenali suara, bunyi, kemudian bisa bicara, belajar, dan punya masa depan yang sama seperti anak yang normal. Karena program kita untuk habilitasi ini, anak-anak yang dilahirkan dengan tuli itu harus sama dan mempunyai kesempatan yang sama dengan anak-anak dengan pendengaran normal, bila dilakukan habilitasi yang baik dan secepat mungkin. Nah, ini tadi intervensi itu di usia 6 bulan, kita perlu melakukan evaluasi audiologis dan klinis secara lengkap dan dilaksanakan sampai 3 bulan. Jadi kalau anak-anak dengan hearing screening tadi, kita bisa melakukan diagnosis ya, diagnosis untuk si anak ini. Jadi ada beberapa. Nah, ini adalah alur screening pendengaran bayi. Sampai di sini saya harap tidak terlalu bingung ya Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Enggak, Dok. Karena saya ini agak Enggak, Dok. bisa dimengerti Bisa ya. banget. Ya, oke. Insya Allah nanti di akhir sesi bisa tanya jawab kalau ada yang masih perlu dipertanyakan. Ini adalah alur screening untuk pendengaran bayi. Nah, tadi saya katakan bahwa si bayi baru lahir 22 kali 24 jam kelahiran sudah lakukan kita screening. Namanya alat screeningnya adalah OAE. OAE itu adalah auto acoustic emission. Jadi untuk menilai sel rambut luar dari rumah siput atau koklea. Ya, itu hasilnya ada pas, ada river. Kalau misalnya pas, kita lihat lagi, bukan berarti kita langsung, oh ini normal. Kita lihat lagi, ada nggak faktor resikonya. Kalau ada faktor resiko, kayak tadi yang prematur, yang sempat kuning, sempat biru, kita lakukan pemantauan dari proses perkembangan bicaranya. Ya, dan kemudian lakukan pemeriksaan lagi 6 bulan, setiap 6 bulan selama 3 tahun. Nah, kalau misalnya pada pemeriksaan OAE river, maka kita lakukan ulangan OAE pada usia 3 bulan. Ditambah lagi dengan namanya BERA atau ABR. Kalau ibu-ibu pernah mendengar ya mengenai BERA gitu ya. Kemudian kita lihat apakah pas ataupun river. Kalau pas kita lakukan pemantauan tadi ya. Kemudian kalau misalnya river, kita harus lakukan lagi assessment yang lebih mendalam lagi. Jadi memang tidak satu pemeriksaan untuk kita mengetahui si anak ini dengan tuli ya atau gangguan pendengaran, tidak satu pemeriksaan, tapi ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan sebelum kita mendiagnosis si anak ini. Nona ya, penjelasan dari Dr. Devira. Jadi memang selain volumenya dikurangi, frekuensinya juga dikurangi seringnya memakai headset ini ya Dr. Devira ya. Mungkin Benar. itu anaknya belum tahu dampaknya, Bu Nona. Kalau dia udah tahu dampaknya, dia pasti nggak ikut-ikutan tren lagi. Iya, betul. Ini anak saya kok ketergantungan sama headset juga sih. Iya. Sampai Betul, belajar Dr. pun dia Devira juga harus bilang yang sekarang ada generasi hah, itu saya banyak menjumpai Dr. Devira. Kita ngomong hah dulu ya Dok ya. Baik. Ya betul. Ah dan apa ya? Apa? Iya apa? betul. Gitu. Nggak bisa langsung menjawab. Nah, mungkin itu yang jadi dampaknya ya. Ini pengaruh digitalisasi mempengaruhi semua pola hidup juga. Iya, Benar-benar, Ibu. mungkin harus kita ingatkan, kita edukasi lagi ya Bu ya. Saya melihat ada pertanyaan, ada yang raise hand ini Ibu Yuliana Kaltim mungkin ingin bertanya ya Bu, silakan. Apakah Ibu Yuliana ada yang ingin ditanyakan Bu? Atau mungkin kita masuk dulu yang di kolom chat ya Dok. Ini ada pertanyaan dari Ibu Masfah dari Sulteng, jauh-jauh nih Dok. Bu Dokter, saya ingin menanyakan cucu saya umur 9 bulan belum pintar bicara. Apakah pengaruh habis jatuh dari ayunan umur 5 bulan Bu Dok? Terima kasih. Silakan Dok.
Terima kasih Ibu. Jadi mengenai tadi ya, terlambat bicara. Tadi saya sudah katakan juga pada saat presentasi bahwa anak-anak yang terlambat bicara harus kita periksakan pendengarannya. Memang tidak semua anak-anak terlambat bicara itu dengan masalah pendengaran. Tadi saya juga mengatakan bahwa bisa jadi masalah psikisnya, gitu, atensinya atau perhatiannya. Jadi kan tadi ada 3 ya syaratnya, syarat fisiologis, syarat psikologis, syarat lingkungan itu dipenuhi supaya bisa bicara. Tapi anak terlambat bicara, kita harus waspada, kita harus singkirkan apakah ini problemnya pendengaran atau tidak gitu. Artinya tetap harus kita bawa ke dokter THT dulu untuk memastikan dengan tes-tes yang ada apakah si anak dengan problem pendengaran atau tidak. Kalau dia tidak, kita lebih aman. Oh, berarti tinggal kita kita cek yang lain. Misalnya apakah ada kelainan misalnya autis, apakah dia memang terlalu hiperaktif gitu ya. Apakah dia memang ada masalah autis juga misalnya. Itu juga bisa bikin terlambat bicara. Nah, itu. Ataupun masalah psikologis misalnya, pendekatan orang tua yang kurang ataupun diajak ngomongnya juga tidak intens antara keluarga sama si anak gitu. Jadi problemnya macam-macam. Tapi setiap anak dengan delayed speech atau terlambat bicara, kita harus periksa dulu nih, ada nggak problem pendengaran pada si anak. Nah, gitu seperti itu ya Ibu ya. Nah, kalau mengenai jatuh, bisa jadi, bisa saja, tetapi memang kita harus cek dulu memang. Jadi kita tidak bisa flashback apakah karena ini gitu ya, tapi kita harus deteksi dulu. Ini problemnya pendengaran atau tidak. Dia terlambat bicara itu karena problem pendengaran atau tidak. Nah, kita harus lakukan pemeriksaan dulu. Jadi sebagusnya kalau usia tadi ya si anak ya 9 bulan ya. 19 bulan. 19 bulan berarti udah setahun, lebih hampir 2 tahun ya. Dan Iya, kalau memang sama sekali tidak ada kata-kata yang bisa keluar itu harusnya udah mulai merangkai kalimat ya, harusnya dia hampir 2 tahun. Nah, kalau memang tidak ada babbling pun tidak, misalnya papa, mama gitu ya, kakak gitu kan belum ada kadang-kadang pun. dia ngomong papa, ma begitu, tapi jarang. Oh, berarti dia hanya bisa babbling ya, berarti ya. Dia tidak bisa satu kata pun tidak ada ya, Bu ya. Iya, Dok. Iya. Nah, itu memang Ibu sebagusnya memang cek dulu Bu pendengarannya. Ibu harus ke dokter THT dulu untuk membawa si anak supaya kita cek dulu pendengarannya. Apakah ada problem pendengaran atau tidak pada si anak. Gitu. Nah, setelah itu kalau tidak ada baru kita cari yang lain. Tapi setiap anak dengan terlambat bicara kita harus cek dulu pendengarannya. Itu ya Ibu ya. Ya, makasih Dok. Ya, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Ibu dan penjelasan dari Dr. Devira. Tadi ada yang resen juga nih Dok, dari Ibu Liliani dari Sulawesi Tenggara. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu dari Sulawesi Tengah. Ya Bu. Oh iya maaf Bu, Sulawesi Tengah ya Bu ya. Ya. Ibu Dr. Devira, saya sangat tertarik sekali tadi dengan implan koklea operasi ya. Itu adalah mungkin satu-satunya jalan terakhir kalau misalnya anak ini tidak bisa dengan menggunakan alat bantu dengar. Seperti itu ya Dok mungkin. Untuk operasi ini Dok, mohon maaf kalau kami boleh tahu apakah biayanya berapa begitu Dok, kalau misalnya terpaksa harus dilakukan operasi kepada anak tersebut, apakah biayanya cukup mahal? Karena saya pernah bercerita dengan teman yang kebetulan memiliki cucu yang pendengaran sejak lahir itu tidak mendengar sejak lahir, berarti kan tuli kongenital ya, seperti itu. Sudah pernah check up ke Makassar, hanya saja mereka harus mempersiapkan biaya, katanya untuk satu telinga itu sekitar lebih kurang 400 juta Dok, dengan Ibu Liliani ya dari Sulawesi Tengah ya Dok ya.
dan kurs euro, jadi sebenarnya gitu kan, dan masuk Indonesia lagi pakai pajak lagi gitu ya, jadi memang itu cukup mahal. Cuman memang dia ada dari harga 100-an sampai 600-an malah ada satu biji gitu ya, satu alat gitu ya. Liliani, tapi ada juga yang lebih rendah harganya gitu. Tapi memang tidak ada yang di bawah 100 jutaan. Memang di atas 100 jutaan satu telinga gitu, satu alat. Dan kalau untuk operasi memang bisa ditanggung oleh BPJS. Jadi bisa dibantu dengan BPJS. Tapi memang entah kenapa sampai sekarang BPJS sudah kita ajukan sebenarnya dari Perhimpunan THT untuk dapat alat ditanggung BPJS juga untuk alat implan, tapi belum di ACC dari BPJS. Jadi belum bisa menggunakan BPJS, tapi operasinya bisa menggunakan BPJS. Nah, kalau untuk alat bisa variasi ya Ibu Liliani. Jadi dari 100 jutaan sampai 600 jutaan juga ada satu ya, tergantung kemampuan dari orang tua pasien. Kemudian apakah ini dipakai seumur hidup? Jadi tadi seperti pasien saya Saina itu udah usia 8 tahun implan, nah itu alhamdulillah sampai sekarang belum ada masalah. Jadi sepertinya jadi kalau misalnya implan koklea itu kan device ya, jadi alat. Jadi alat itu seperti kita ya, kalau kita menggunakannya itu tidak ada masalah, tidak ada bagus ya, akhirnya ya bagus, bisa kalau misalnya seumur hidup ya bisa gitu ya. Cuman kalau misalnya tadi yang yang perlu dihindari itu ada kaitannya ya dengan kita lakukan reimplantasi, artinya kita lakukan kita buka implannya, kita ganti yang baru. Nah itu bisa ada kemungkinan memang tadi kalau misalnya si anaknya terbentur, memang betul. Jadi terbentur yang keras biasanya. Kalau yang hanya sedikit sih nggak masalah, tapi misalnya saya punya pasien itu dia ini bola ya, langsung dia main bola terus temannya langsung plok gitu, langsung kena ke implannya gitu, keras gitu ya, sehingga pada saat kita lakukan pemeriksaan ternyata ada beberapa elektrod, biasanya ada sekitar lebih dari 4 elektrod yang mati gitu ya alatnya di dalam, sehingga kita harus lakukan reimplantasi kembali gitu. Jadi memang dia sebenarnya kalau memang dijaga dengan baik dia bisa seumur hidup ya Ibu Lidiani gitu. Tapi ya tergantung pemakaian ya. Jadi seperti dengan alat-alat kita juga di rumah ya, sebagus mungkin kita menggunakannya ya lebih awet gitu dibandingkan kalau misalnya kita tidak rawat dengan baik gitu. Jadi memang kita harapkan alat implan itu memang bisa dipakai seumur hidup, jangan ada reimplantasi. Tapi kadang-kadang itu, jadi ya apalagi kalau anak laki-laki itu ya yang aktivitas fisik apa segala macam, semakin dia besar kan dengan kawan-kawannya, nah itu yang kadang-kadang bisa terjadi masalah pada alatnya sehingga harus dilakukan reimplantasi kembali. Tetapi memang dari perusahaan alatnya itu garansi 10 tahun gitu. Jadi kalau sebelum 10 tahun dia perlu reimplan, dia gratis. Jadi dia akan mengganti. Jadi dari perusahaan alat itu akan mengganti secara gratis gitu kepada pasien untuk dilakukan pemasangan, kita buka yang lama, kita pasang yang baru gitu. Itu garansinya bisa 10 tahun kalau untuk implan. Cuma kalau dirawat dengan baik ya kita harapkan memang bisa seumur hidup penggunaannya Ibu Liliani. Dok, mohon maaf dok, kalau untuk alatnya itu implannya itu apa bedanya kalau hanya satu dengan dua dok? Apakah harus dua-duanya atau hanya salah satunya dok? Ya, terima kasih Ibu. Jadi telinga kita itu diciptakan oleh Allah itu 2. Pasti ada manfaatnya. Kenapa tidak satu? Karena kita adalah binaural hearing. Jadi pendengaran kita adalah 2 telinga gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan satu telinga untuk kita kasih alat supaya bagus pendengaran telinganya sebelah kanan misalnya. Sementara pendengarannya masalahnya adalah kanan kiri. Dia hanya bisa mendengar dari tengah ini sampai ke belakang tengah gitu. Tapi sebelah kiri dia tidak bisa mendengar gitu. Jadi ataupun redup lah ya kalau misalnya suaranya dekat ya di sebelah kanan misalnya. Di sini bisa mendengar jelas, tapi yang di sebelah kiri dia akan lebih redup daripada yang kanan. Nah, kalau dia di kiri dipasang alatnya ada suara dari kanan, otomatis terdengar lebih redup gitu. Sementara si anak ini kan
dia belum pernah mendengar sebelumnya, belum bisa bicara sebelumnya. Sementara kita perlu dia untuk komunikasi yang baik. Sehingga memang harusnya 2 telinga gitu supaya dia bisa mendengar dari kanan dan bisa mendengar dari kiri gitu. Makanya kita diciptakan sama Allah 2 telinga. Jadi memang fungsinya adalah untuk binaural, untuk 2 telinga untuk mendengar. Nah, tetapi kalau seandainya keluarganya masih kesulitan biaya misalnya, hanya bisa telinga sebelah satu aja misalnya. Sebagusnya yang kiri menggunakan alat bantu dengar gitu. Jadi jangan tidak menggunakan sama sekali gitu. Jadi harus menggunakan alat bantu dengar. Karena seperti saya katakan tadi bahwa ada area di otak itu yang memang dia untuk bicara, untuk mendengar dan bicara. Nah, kalau tidak dirangsang dengan stimulus suara, otomatis dia akan atrofi gitu. Jadi untuk supaya mencegah dia atrofi, dia harus dirangsang dengan suara. Nah, jadi kalau misalnya si pasien atau keluarga pasien tuh hanya sanggup satu telinga untuk implan misalnya, yang sebelahnya lagi harus pakai alat bantu dengar supaya masih ada stimulus suara yang didengarnya. Begitu Ibu Lilian. Terima kasih banyak, Dokter. Iya, sama-sama Ibu Lili. Baik, terima kasih Bu Lili yang sudah bertanya dan juga penjelasan dari Dr. Devira yang sangat jelas sekali. Apakah masih ada pertanyaan Ibu-Ibu? Dipersilakan. Mungkin sudah cukup ya Dr. Baik, Devira. saya mau nanya nih Dokter Devira. Ini Dr. Yuni, silakan Dok. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sangat menarik ya dokter ya, implan telinga. Jadi kita selama ini mendengar ada implan, kalau kita di dokter gigi ada implan untuk penyangga giginya, ada implan kaki, ya dok ya. Ini telinga, Masya Allah. Jadi yang mau saya tanyakan, pada saat lahir tadi bayi itu kita tahunya tuli sejak lahir itu ya dok ya, kadang-kadang kan anak ini nggak bisa bicara, kita pikir terlambat bicara ya. Deteksi cepatnya gitu dok, supaya kita tahu bahwa memang anak ini ternyata tuli sejak lahir gitu, ada nggak ya dok ya, bahwa apa yang harus kita periksakan pada saat dia 1 tahun terlambat bicara, atau kita respon dia nggak ada sama sekali, kita bicara dia sama sekali nggak ada respon, atau bagaimana ya dok untuk mendeteksi dininya? Ya, Dokter Gigi Siti Wahyu tadi yang apa ya nanya ya? Iya betul Dok. Oh ya, iya dok, iya. Itu harus banyak ya. Kita Dok. Jadi gini, kalau misalnya jadi sebagusnya kita punya program screening sebenarnya, screening pada bayi-bayi. Setiap bayi-bayi baru lahir itu harusnya kita lakukan screening. Jadi 2 kali 24 jam kelahiran kita melakukan screening namanya OAE, Auto Acoustic Emission. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai alur screening pendengaran. Kalau misalnya tidak OAE-nya misalnya dia refer atau tidak bagus ya, kita harus ulang setelah usia 3 bulan. Nah, 3 bulan kalau tidak bagus lagi, dan kita harus kombinasi dengan pemeriksaan lain namanya BERA gitu ya, atau ABR. Nah, kemudian kalau misalnya tidak bagus lagi kita ulang usia 6 bulan. Jadi usia 6 bulan itu kita harus lakukan habilitasi sebenarnya. Kalau memang dia problemnya di pendengaran, mungkin perlu menggunakan alat bantu dengar di usia 6 bulan si bayi, supaya dia tidak kehilangan stimulus dari bunyi sejak usia 6 bulan. Nah gitu. Karena sedini mungkin kita intervensi semakin bagus untuk proses bicaranya. Nah, kalau misalnya lahir misalnya tidak punya, jadi tidak semua rumah sakit atau klinik yang punya OAE misalnya, kan gitu ya. Nah, sebagusnya saya menganjurkan kalau memang ada faktor resiko ya, seperti yang tadi ada prematur, ada bayi berat badan lahir rendah, sempat kuning, sempat biru, nah itu ya, atau ibunya dengan rubella waktu hamil karena infeksi, misalnya parotitis gitu ya. Sebagusnya memang dibawa ke dokter THT ataupun di sentra hearing yang mempunyai alat untuk hearing screening. Tetapi kadang-kadang kita kan kalau misalnya tidak ada faktor resiko ya sudahlah, tapi kita bisa mendeteksi di rumah sebenarnya di rumah. Misalnya gini, anaknya tidur, si bayinya tidur, terus ada suara petir atau suara bantingan pintu atau suara ribut-ribut, tapi dia nggak ada kaget gitu ya. Tidurnya pules sekali, tapi kayak nggak ada suara ini. Terus anaknya misalnya pada saat nggak tidur, misalnya kita ada sendok atau garpu,
ada gelas ting 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 gitu ya kita bunyikan, bisa dari arah kanan, bisa dari arah kiri, tapi anaknya nggak boleh lihat. Jadi jangan ada kontak mata gitu. Kalau kontak mata dia ngelihat itu karena matanya gitu ya. Jadi jangan lihat anaknya ting 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 kanan kiri atau dari belakang gitu ya. Dari belakang lah gitu ya, misalnya ting ting ting. Dan dia noleh enggak? Kalau si anaknya udah bisa noleh ya, si bayinya udah bisa noleh. Kalau misalnya bayi nggak bisa noleh, dia kedip-kedip mata. Jadi kedipan matanya itu yang membuat dia kita menjelaskan bahwa oh dia respon dengan suara, dengan kedipan mata. Tapi kalau si bayi sudah bisa noleh, ya dia bisa noleh ya, noleh kanan, noleh kiri gitu. Tapi kalau dia tidak ada respon, nah itu kita harus curiga. Ini ada suara pun kok dia cuek-cuek aja. Nah gitu. Kalau dia cuek, terlalu cuek dengan suara juga nggak bagus. Bukan artinya, oh ini anaknya baik nih gitu kan, nggak. Kalau misalnya ribut-ribut pun dia santai, bisa tidur gitu ya. Itu malah kita curigai sebenarnya ini masalah pendengaran atau tidak gitu. Jadi bisa sehari-hari pun di rumah pun bisa kita lakukan deteksi juga gitu. Kalau memang seperti itu kita harus cek benar nih ini telinganya ada masalah atau enggak gitu Ibu dokter. Baik, terima kasih Dr. Devira. Sama-sama. Terima kasih Ibu Ketua Kici Sumut atas pertanyaannya dan penjelasannya juga yang sangat jelas dari Dr. Devira. Dok, ini ada pertanyaan satu lagi dok dari meeting chat kita. Dari Ibu Sri Anggraini Kaltim. Di keluarga saya suka pakai penyedot kotoran di telinga dengan pengasapan yang banyak dijual di toko obat. Ya memang itu sering kita temukan ya dok ya. Apakah itu aman saja atau ada efek sampingnya dok asapnya? Tadi menggunakan apa? Alat penyedot kotoran telinga. Jadi yang dibakar itu loh dok, dibakar terus nanti keluar kotorannya gitu. Apa itu namanya istilahnya Apa ya kalau bisa di salon-salon ya? Iya betul. Ya kayak betul. di salon-salon itu. Iya, yang di salon-salon. Tapi yang biasanya di salon. Saya juga Iya betul menggunakan itu. Benar-benar aman nggak itu Bu Dok? Oh iya. Jadi kalau dokter THT ditanya, seluruh dokter THT pasti mengatakan jangan, gitu ya. Karena itu bisa mengiritasi ke telinga, gitu ya. Jadi kita tidak menganjurkan sebenarnya. Jadi gini, saya menganjurkan pertama, jangan sering-sering mengorek kuping. Karena mengorek-ngorek kuping terlalu sering juga tidak baik. Karena apa? Karena kotoran kuping itu juga penting. Misalnya untuk menjaga pH-nya agar tetap stabil, jangan sampai infeksi. Kemudian kalau misalnya ada benda asing juga dia tidak masuk ke dalam gitu ya. Kemudian juga dia melembabkan. Jadi dia fungsi kotoran kuping itu juga ada sehingga saya tidak menganjurkan untuk terlalu sering mengorek-ngorek kuping. Tetapi jangan juga terlalu kotor gitu ya. Jadi jangan sampai menyumbat sehingga mengganggu pendengaran. Nah gitu. Nah, kalau dia sudah seperti itu ataupun dia sudah ibunya rasanya gatal, sudah terasa sudah lama nggak bersihkan kuping gitu misalnya ya kan, kalau yang dokter THT masih menyarankan pakai cotton bud sebenarnya, pakai cotton bud, tapi dioleskannya itu juga punya trik. Jadi pilihlah cotton budnya itu yang dia kuat dengan gagangnya. Jadi jangan lepas pula ya, kita korek-korek kuping terus dia lepas kapasnya ke dalam kuping. Yang satu lagi, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil sesuai dengan ukuran dari liang telinga. Dan kemudian membersihkannya itu hanya 1 senti aja masuk. Jangan sampai dalam-dalam gitu. Karena kalau kedalaman bisa malah merusak gitu kan ke liang telinga sampai ke gendang telinganya dan bahkan bisa mendorong kotoran kupingnya lebih jauh lagi ke dalam gitu. Jadi hanya 1 senti aja masuk gitu ke dalam. Tetapi kalau memang masih tidak dan jangan tiap hari ya. Kalau saya sih menganjurkan 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Tapi kalau misalnya produksinya terlalu banyak gitu dan perlu sebagusnya memang lebih bersihnya itu ke dokter THT setiap paling lama 6 bulan sekali. Jadi tergantung dari banyaknya kotoran kupingnya. Kalau memang produksinya terlalu cepat, dia biasanya dia 3 bulan atau 6 bulan kita suruh datang ke THT untuk bersihkan kuping. Nah, karena sebenarnya memang kotoran kuping itu sebenarnya punya proses migrasi, tapi kadang-kadang atau keluar sendiri, tapi kadang-kadang produksinya itu lebih banyak daripada proses migrasi lebih lama gitu ya, sehingga memang harus dibersihkan. Kalau saya lebih menganjurkan menggunakan cotton bud, tapi pilihlah cotton bud yang memang sesuai dan jangan terlalu dalam dan jangan terlalu keras, jangan terlalu agresif gitu ya bersihkan telinganya gitu. Jadi pelan-pelan saja gitu ya dan jangan terlalu sering 1, 2, 3 udah dan 1 senti aja masuk. Dan saya tidak menganjurkan menggunakan tadi itu ya yang penyedot yang menggunakan alat seperti yang di salon itu ya. Nah, itu berbahaya sebenarnya untuk telinga.
karena kan kita dibakar, kemudian juga dia serbuknya itu juga bisa mengiritasi dari telinga, dan saya juga punya pasien gitu pasca di salon bersihkan telinga, akhirnya dia harus ke THT lagi gitu, karena akhirnya jadi merah, sakit liang telinganya, nah gitu. Jadi apalagi kalau kita pergunakan sendiri di rumah gitu. Jadi saya memang tidak menganjurkan, jadi dokter THT tidak akan menganjurkan kalau menggunakan seperti itu. Kalau memang membersihkan sendiri, saran saya adalah menggunakan cotton bud yang tadi saya paparkan. Jangan terlalu kuat juga, karena kalau kuat dia bisa membuat jadi infeksi di liang telinganya, sehingga jadi sakit, jadi luka gitu di liang telinganya. Jadi sehingga harus pelan-pelan gitu. Jadi kalau untuk menggunakan alat seperti tadi saya tidak menganjurkan. Nah, Ibu, terima kasih. Kalau lebih bersihnya memang ke THT ya, maksimal 6 bulan sekali. Jadi seperti gigi kali ya, Dokter Ica. Jadi 6 bulan sekali berobat ke dokter gigi, Kontrol ke dokter gigi. Karena mencegah lebih bagus daripada mengobati gitu ya. Jadi Iya, memang kita harus jadi kita harus kontrol gitu untuk ngecek bersih ataupun harus dibersihkan gitu, harusnya ke THT sih memang 6 bulan sekali maksimal. Terima kasih. Iya, terima kasih. Udah jelas ya Ibu tadi yang dari Kaltim ya. Baik, mungkin karena kita terbatas juga oleh waktu ya Dok ya. Saya yakin masih banyak pertanyaan ini, tapi kita mohon maaf sekali waktu kita terbatas. Karena dengan adanya kegiatan-kegiatan yang lain, Dr. Devira juga masih ada kegiatan yang lain. Mungkin untuk materi ini bisa ditutup dengan closing statement dari Dr. Devira, Dok. Silakan Dok. Ya, terima kasih Dokter Ica. Jadi memang kita harus selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan telinga gitu ya. Karena telinga kita itu memang sangat penting, karena telinga itu adalah organ untuk pendengaran, sehingga pendengaran juga mempengaruhi proses komunikasi, proses sosialisasi. Jadi memang kita sangat penting untuk menjaga organ kita sehingga dapat tetap baik dan dapat mendengar dengan baik, sehingga kita juga untuk berkomunikasi, bersosialisasi juga lebih baik gitu. Tadi seperti Ibu Ratih juga katakan bahwa selagi kita dianugerahi dengan telinga yang baik, dengan pendengaran yang baik, maka kita juga harus mendengar yang baik-baik pula. Gitu. Insya Allah menjadi berkah buat kita semua. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Dr. Devira untuk closing statement-nya. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua materi hari ini. Baiklah, mungkin kita bisa masuk ke agenda berikutnya ya. Ada seharusnya closing statement disampaikan oleh Ibu Ketua Umum kita, Ibu Ratih. Namun karena beliau sedang ada rapat, mungkin bisa diwakilkan oleh Ibu Ketua KICI Sumut ya, Ibu Siti Wahyuni, kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Devira. Ini sangat bermanfaat sekali. Ini yang sering kita temui ya Dok ya ibu-ibu. Kasus-kasus seperti ini yang kadang kita tidak paham bagaimana mengatasinya atau mendeteksinya secara dini. Terima kasih sekali Dr. Devira yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada kita di siang hari ini sampai jam 2 lewat ini, karena banyak yang berminat ini sebenarnya bertanya ya Ibu Nona ya, bahwa telinga memang kita jadi lebih bersyukur setelah mendengar pemaparan Dr. Devira ini. Bayangkan selama ini kita udah berapa tahun menggunakan telinga gratis. Tadi kalau Bu Liliana bilang 400 juta untuk satu telinga, berarti kalau 2 telinga 800 juta. Masya Allah, jadi bertambah kesyukuran kita. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada ibu-ibu yang masih setia mendengarkan meramu kita pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Wahyuni. Ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Devira Dok atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga dokter selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan semua urusannya ya. Dan untuk ibu-ibu semua yang sudah hadir juga dilancarkan usahanya semua urusannya dan diberikan kesehatan lahir batin. Amin ya robbal alamin. Mungkin kita bisa masuk ke agenda berikutnya ya Ibu Yuni. Sebelum doorpress mungkin foto bersama dulu. Oh iya, ibu-ibu kita foto bersama dulu. Mohon diaktifkan kameranya. Masih ada Dr. Devira.
Kita foto dulu ya, Dok. Iya, silahkan. Silakan Iya. ibu-ibu diaktifkan. Saya di rumah sakit nih, jadi agak-agak takut buka masker. Iya dok, nggak apa-apa dok. Aduh, maaf ya Dokter Devira ya. Nggak apa-apa. Ayo ibu-ibu saya hitung ya, Makasih, biar sama-sama. adminnya foto. Admin silakan foto. 1, 2, ya C-nya. 1, 2, 3. Oke. Ini slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, berikutnya admin silakan 1, 2, 3. Oke. Silakan door prize, Dr. Ica. Izin Bu Yuni, saya pamit duluan ya. Ya, siap, makasih. Siap. Makasih Ya. Bu Nona. Sampai Makasih, ketemu Bu Nona. besok. Jangan lupa besok Maluku Utara. Insya Iya, Allah. siap. Siap. Ini Ya, ada door Assalamualaikum. prize-nya tempat tisu Horas, khusus khas Sumatera Utara. Dan ulas. Silakan. Ayo admin silakan. Siapakah gerangan yang beruntung hari ini? Ibu Frida Luciana, Selamat ada, Ibu Bu? Frida. Bu Frida 1. Ibu Frida 2. Ibu Frida 3. Artinya nggak ada, udah keluar ya. Oke, kita ulangi. Ibu Saira Kalsel. Kalimantan Selatan. Masih ada Bu? Ibu Saira. Kita putar lagi. Ibu Saira 1. Ya, Nggak ada Bu. ya? Hadir, Bu. Oh, ada Ibu Saira. Ya. Oke, berarti tadi Ibu Saira. Ini Ibu Saira lagi. Tadi belum di remote. Ibu Saira ada, Bu? Ada, Bu. Ada. Ada. Oke, alamatnya Ibu ya. Iya, Bu. Makasih. Di chat. Oke, yang kedua. Ibu Kalsel Farida. lagi nih. Ibu Farida Kalsel. Ada tadi, dari tadi ada ini Ibu Farida tadi. Ibu Farida Kalsel. Iya Bu, saya hadir. Terima kasih. Alamatnya ya Bu. Kalsul. Iya. Alamatnya silakan di kolom chat Bu. Ibu Nuning DIY ya, Pak Eka Fitri ini. Ibu Nuning DIY. Yogyakarta. Ibu Nuning. Ini banyak yang udah keluar ini. Ada Ibu Nuning DIY masih ada di Zoom, Dok. Oh, masih ada ya? Ibu Nuning silakan alamatnya ya, Bu ya. Di kolom chat. Oke. Sudah 3 ya, Dr. Ica ya? Ica. Iya, sudah. Oke, terima kasih. Selamat Ibu Saira, Ibu Farida, dan Ibu Nuning. Semoga door prize-nya bermanfaat ya, Bu. Tadi apa Bu Yuni? Ulos ya, Bu ya? Ada tisu. Oh ya, Tisu pokoknya semua khas Horas. Sumatera Utara ya, Bu ya? Khas Sumatera Utara.
Iya, ini unik-unik ini Bu. Selamat Ibu. Baik, mungkin apakah kita sudah bisa tutup Ibu? Iya. Terima kasih banyak atas perhatian ibu-ibu semuanya ya, yang masih pada semangat mengikuti kegiatan kita setiap harinya. Dan saya mohon maaf juga apabila ada kekurangan dalam memoderatori ataupun mengarahkan acara pada hari ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ica. Terima kasih. Terima kasih Bu Ica, Bu Terima Dokter, kasih, Mbak Yuni, Bu Sri semuanya. Anggraini. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Bu Rehani, makasih. Dokter Sama-sama, Devira, Bu makasih Yuni. Dok. Ya, Ya, sama-sama. sama Bu Positif Yuni. ya. Assalamualaikum. Wadaw. Ya, Bu Yuni. Terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya ibu-ibu. Amin. Ibu-ibu yang dapat tadi silakan chat saya boleh, atau alamatnya tulis di kolom chat ya Bu. Japri saya juga boleh. Bu Farida.